أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها نجاة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahu. Jamaah Jumat siswa SD Putran 1 Yogyakarta, marilah kita selalu mengucapkan rasa puja dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kepada kita kenikmatan sehat, kenikmatan iman, kekuatan iman untuk mempercayai Allah bahwa tiada Tuhan selain Allah, kenikmatan kesempatan sehingga kita tetap bisa sekolah, sempat untuk berangkat sekolah, sempat untuk bisa sekolah. Masih banyak sekali saudara-saudara kita yang tidak memiliki kesempatan, bahkan tidak sekolah. Oleh karena itu, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salawat dan salam marilah kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, serta para sahabat pengikutnya hingga hari kiamat kelak. Kenapa kita dianjurkan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW? Karena kita akan mencari syafaat atau bantuan dari Rasulullah SAW di hari kiamat nanti. Tanpa syafaatnya kita tidak akan bisa selamat menjalani perjalanan setelah kematian, setelah dibangkitkan pada hari kiamat. Man sholawat sholatan wahidan sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersolawat mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dia akan dijawab oleh Allah sebanyak 10 kali. Itulah pahala yang akan didapatkan oleh umatnya, umat muslim seluruh dunia. Baiklah, pada kesempatan siang yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan tentang kisah Nabi Adam SAW, umat ataupun makhluk manusia yang pertama sekali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 30 sampai ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Tak lupa, khotib selalu mengingatkan kepada anak-anak sekalian untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari Jumat pasti akan diingatkan selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan agar bisa selamat di dunia dan di akhirat. Kembali lagi kepada ayat surat Al-Baqarah ayat 30 ini. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Di sini disebutkan bahwa manusia atau ciptaan Allah yang akan di dunia ini, di bumi, dia akan melakukan kerusakan, menumpahkan darah. Terbukti setelah diciptakan banyak sekali kerusakan-kerusakan, bahkan pertumpahan darah, saling berperang satu sama lainnya.
dan kami bertasbih. Sini malaikat menjelaskan, kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu. Dia berfirman, Allah berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ayat 31, dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya, kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu benar. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta kepada para malaikat dan jin pada masa waktu itu untuk menyebutkan benda-benda yang sudah diajarkan Allah kepada Nabi Adam, tapi mereka ternyata tidak mengetahui. Ayat 32 surah Al-Baqarah, mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkaulah yang Maha mengetahui, Maha bijaksana. Innaka antal alimul hakim. Ayat 33, Ya Allah berfirman, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu. Setelah itu Adam menyebutkan nama-nama. Dia berfirman, bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Jadi Allah memberikan suatu ujian kepada malaikat ciptaannya yang diciptakan dari nur atau cahaya untuk menyebutkan benda-benda yang ada di langit dan di bumi. Ternyata mereka tidak tahu kecuali apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Nabi Adam, dia sudah diajarkan oleh Allah, lalu dia menyebutkan semua benda-benda tersebut. Di ayat selanjutnya, ayat 34, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk orang yang kafir. Nah, di sini disebutkan bahwa semua makhluk ciptaan Allah, baik itu dunia dan seisinya, planet-planet, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, orang yang pertama sekali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tanah. Tapi ada satu makhluk yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam, yaitu iblis. Iblis merasa sombong, dia diciptakan dari api sedangkan Adam dari tanah. Hal inilah yang menyebabkan iblis pertama dia hidup di surga, dia diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surga. Ayat 35, dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekat pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Wala taqrabu hadhihi syajarata wala takuna minadh dhalimin. Nabi Adam tidak diperbolehkan untuk mendekati saja, itulah termasuk larangan yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Adam, orang yang pertama sekali diciptakan oleh Allah, bersama dengan istrinya Siti Hawa, untuk tidak mendekati pohon yaitu buah kuldi. Di ayat selanjutnya, ayat 36, lalu setan memperdayakan kedua dari surga, memperdayakan keduanya dari surga hingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan. Ketika keduanya di sana, yaitu di surga, dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan, yaitu sampai hari kiamat. Di sini dijelaskan bahwa setelah Nabi Adam dan Siti Hawa digoda oleh iblis untuk memakan buah kuldi, lalu semuanya
kedua diusir dari surga untuk ke bumi. Padahal rencana Allah memang manusia akan ditempatkan di bumi. Di ayat sebelumnya tadi dijelaskan bahwa Allah akan menempatkan makhluk, yaitu manusia, akan ditempatkan di bumi. Sedangkan ceritanya malah berbeda setelah iblis membangkang tidak mau sujud kepada Nabi Adam, sehingga Nabi Adam dan Siti Hawa itu diusir setelah memakan buah kursi. Selanjutnya ayat ke-37, kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima tobatnya. Sungguh Allah Maha penerima tobat dan Maha penyayang. Nah, di sini Nabi Adam dan Siti Hawa menyesal, berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itulah doa yang pertama sekali, yang paling lama, yang diajarkan oleh Nabi Adam kepada umatnya, kepada anak cucunya, kita semuanya ini, untuk meminta ampunan atas kesalahan apa yang diperbuat oleh Nabi Adam kepada Nabi Muhammad, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang 38 yang terakhir, qulna bitu minha jami'a fa imma yatiyanakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, yaitu dengan ajaran-ajaran yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, penjelasannya dari ayat ini, maka dia akan selamat. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Itulah awal mula diciptakan Nabi Adam, sehingga Nabi Adam diusir dari surga karena perbuatan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal dianjurkan hanya tidak mendekati pohon yang ada buah khuldinya itu. Tapi setan dengan segala perdaya memperdaya Nabi Adam dan istrinya untuk memakannya, sehingga keduanya diturunkan dari surga. Dari kisah Nabi Adam ini dapat kita ambil beberapa hikmah. Yang pertama, bagi siswa kita harus taat aturan, baik itu di sekolah maupun dalam kegiatan keagamaan, dalam kegiatan ibadah. Dalam sekolah kita harus taat aturan, semuanya ditaati, semuanya dipatuhi, sehingga akan menjadikan anak-anak yang berdisiplin, menjadi anak-anak yang tidak hanya memiliki kecerdasan, tapi juga memiliki ketaatan untuk mentaati semua aturan. Sedangkan dalam agama harus taat, yaitu dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala, yang terutama yaitu sholat. Sholat 5 kali sehari, itu yang akan mencerminkan itu seorang muslim. Kalau dia meninggalkan sholat, dia akan diragukan kemuslimannya. Karena amal ibadah yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada yaumul akhir, pada setelah hari kiamat, setelah bumi dihancurkan, yaitu sholatnya. Yang kedua, menyembah Allah setiap waktu dengan sholat, infak, dan amal ibadah. Kita dianjurkan untuk selalu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu mendekatkan diri kita kepada kebaikan dan menjauhi segala-gala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tidak sombong. Hal ini seperti yang dilakukan iblis hingga dia diazab atau diusir dari surga dan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala
kekal di dalam api neraka. Sehingga iblis dan setan itu mencari golok, mencari teman untuk masuk ke neraka. Walaupun di dalam hadis Rasulullah SAW, umat muslim semuanya bisa jadi akan masuk neraka, karena semuanya pasti akan ada dosa yang akan dibersihkan. Bisa jadi ketika dihitung masih ada dosanya, pahalanya juga ada, dan dia akan transit dulu, mampir dulu, dicuci dulu di neraka. Nah, inilah visi misi dari iblis dan setan untuk mengajak manusia dan jin, minal jinnati wan nas, untuk menemani iblis di neraka. Untuk selanjutnya, yang terakhir, yang keempat, meminta ampun atas dosa-dosa dengan memperbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Seperti Nabi Adam tadi diajarkan, doa yang pertama sekali diajarkan oleh Nabi Adam kepada anak cucunya. Kita ini termasuk anak cucu Nabi Adam, yaitu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku atas kezaliman yang telah dilakukan, bahwa Engkaulah yang Maha Penyayang, Pengasih dan Penyayang. Barakallahu fina wa lakum fil Qur'anil Karim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, syahadatan arju biha najah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin rahimakumullah, itulah khutbah tentang kisah Nabi Adam, orang yang pertama sekali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dijanjikan bahwa Nabi Adam akan menempati dunia, tapi setelah Nabi Adam diganggu oleh iblis, maka ceritanya berbeda, sehingga Nabi Adam diusir dari surga bersama Siti Hawa istrinya. Semoga kita dapat mengambil ibrah dari kisah Nabi Adam ini, sehingga anak-anak tetap selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti perbuatan-perbuatan buruk dan lain sebagainya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di khutbah yang kedua ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.